Halo guys, jadi di sini aku bakal tutorin cara ngitung untuk saluran pembuang. Nah, jadi yang pertama yang kalian lakuin itu, ini kan kalian udah pernah ngitung yang rekap hujan rencana yang waktu pas di, bentar, aku lupa juga nih di yang hujan rencana ini. Kalian kan udah bikin ya. Nah, terus di link-in aja, dipindahin ke buat perhitungan saluran pembuang. Nah, tapi di sini tuh apa bedanya? Di sini tuh kalian pakai tambahin juga periode ulang. Nah, periode ulang ini apa? Kan pernahnya diajarin dulu sama di matematika rekayasa kalau eh T itu sama dengan 1/P. Nah, ini jadi si T itu periode ulang sama dengan 1/probabilitasnya. Kayak gitu. Nah, terus drag aja untuk ini kan pokoknya kalian ngikutin aja ini tuh si tabelnya tuh dari hasil perhitungan hujan rencana. Terus untuk periode ulangnya 1/P kayak gitu. Nah, terus apalagi harus dilakuin? Terus ngitung periode ulangnya dalam 5 tahunan. Kenapa 5 tahunan? Soalnya kalau di KP irigasi yang ketiga, kalian baca-baca aja, itu tuh udah dijelasin ya. Periode ulang untuk debit puncak dan debit rencana berbeda. Untuk debit puncak, periode ulang dipilih sebagai berikut. Itu 5 tahun untuk saluran pembuang kecil di daerah irigasi. Itu, jadi kita pakainya yang 5 tahunan, kayak gitu. Gimana caranya? Kita tinggal forecast aja kayak biasa nih periode ulang 5 tahun kan ada di sini. Terus si yang diketahuinya si hujannya gitu. Jadi pakai ini. Ya terus pokoknya ntar kalian hitung aja. Ntar dapet si periode ulang 5 tahunannya hujannya kayak gitu. Terus udah kayak gitu, hitunglah kan ini masih per bulan kan. Nah, udah per bulan itu diubah jadi per hari. Gimana caranya? Tinggal si ininya dibagi sama jumlah harinya. Periode ulang hasilnya dibagi sama jumlah hari. Udah gitu di drag lah kayak biasa sampai Desember. Terus udah gitu, eh nah itu kalian ngitung hujan 3 hariannya. Maksudnya 3 harian itu, jadi kan ini habis dari bulanan, jadi harian. Nah, kalian tuh dijumlahin aja nih Januari, Februari, Maret. Jumlahnya berapa tuh kayak gitu. Terus Februari, Maret, April jumlahnya berapa kayak gitu gitu. Pokoknya kerjain sampai Desember, Januari, Februari balik lagi kayak gitu. Terus kalau misalnya udah ngerjain yang ini, eh, kalian ngitung modulus drainasenya. Sebenarnya itu udah ada semuanya di KP, tinggal kalian baca-baca aja ya dari DN. DN itu apa, terus DM itu apa. Nah, yang kita apa sih buat perhitungan jadi dulu itu kita hitung DN-nya dulu kan. Kita tentuin N-nya. N-nya kan tadi kalau karena kita pakai hujan 3 harian jadi N-nya 3 hari. Terus si RNT-nya tuh kita pakai maksimal, maksimal, maksimum yang ini yang tadi udah kita hitung yang hujan 3 harian. Tuh, ya maksimal dari situ. Terus untuk IR-nya sendiri karena di nolin aja ya. Terus untuk yang soalnya ini tuh pemberian air irigasi kan kita belum ya, belum ke situ gitu. Terus yang untuk ini evapotranspirasinya itu tuh rata-rata dari si evapotranspirasi yang ini nih. Mana? Nih, ini nih. Yang apa sih yang udah kalian hitung gitu. Itu per hari ya, jangan lupa si satuannya yang per hari. Terus untuk nilai P ini berkorelasi ini samain aja semuanya 2. Terus untuk delta S ini yang tampungan tambahannya samain aja semuanya 15. Terus si DN-nya ini tinggal hitung deh pakai rumus yang udah ada di KP, yaitu RNT ditambah dalam kurung si N-nya dikaliin sama I dikali ET dikurangi sama P, terus dikurangi lagi sama tampungan tambahannya. Terus kalian dapat DN-nya. Terus untuk nyari DM-nya sendiri itu juga udah ada di KP, tinggal si DN yang tadi udah kita hitung per 3 dikali ini DN-nya kayak gitu. Ntar kalau misalnya udah dapet, udah ngerjain ini semua, udah beres sampai situ, langsung kalian ngitung dimensi saluran pembuangnya. Nah, sebenarnya ngitung dimensi saluran pembuang ini gak jauh beda ya sama dimensi saluran pembawa.
Jadi kalian tinggal ini nih, jangan lupa pindahin yang ini dulu. Udah pernah kan ya dikasih yang udah pernah. Ada kan dia di saluran pembawa, perhitungan saluran pembawa yang ini. Nah, yang pertama itu tentuin dulu salurannya ada apa aja. Terus jenis salurannya jangan lupa, maksudnya jenis saluran si pembuangnya ini tuh ada sebenarnya ketentuannya di eh KP irigasi juga. Gimana cara nentuin dia tersier, sekunder, sama primernya. Ntar deh aku buka dulu yang aku. Nah, nentuan si nama saluran pembuangnya sendiri kayak yang ini nih. Ini kan pokoknya kalian tuh bikin saluran pembuang tuh ada di titik terendah dari petaknya, petak kalian gitu. Terus ntar ini DS5 nih DS4. Nah, berarti itu saluran tersiernya. Jadi saluran tersier itu yang keluar dari petak tersier kalian. Enggak, dari peta kalian. Terus ntar kalian dari yang tersier-tersier ini disatuin ke satu saluran gitu. Jadi jadi ini tuh saluran pembuang sekundernya. Kayak gitu. Nih, kayak gitu. Terus untuk si DST ini sendiri berarti rumus eh apa sih namanya? Luasnya tuh ngikutin yang ini nih karena lihat di DS itu buat ngalirin dari DS1, DS2 sampai DS5 berarti untuk luasnya sendiri itu tuh kayak ini nih. Berarti si luas layarnya tuh ditambah-tambahin aja kayak gitu. Kayak gitu. Oh ya untuk saluran pembuangan ini dibuangnya harus ke sungai ya. Jadi kalian bikinnya per petak dulu. Terus ntar kalian pikirin gimana caranya biar mereka tuh ngebuangnya cuma di satu saluran terus langsung ke sungai kayak gitu. Ntar kalau misalnya apa sih? Lupa namanya. Ya pokoknya oh ya untuk si saluran pembuang ini harus ada di elevasi terendah di peta kalian. Terus juga untuk salurannya sendiri ini yang sekundernya mereka tuh harus apa sih turun gitu loh si konturnya jangan naik. Terus udah gitu eh nah, kan kalian udah tahu nih jenis salurannya tersier sekunder. Sebenarnya nggak penting-penting amat sih, tapi ya harus ada lah ya. Terus luas layarnya, jangan lupa itu tuh dari saluran yang mana gitu. Terus untuk yang sekunder ini, dia tuh dijumlahin dari yang apa sih, yang tersier kayak gitu nih. Nih, DS1, DS2, nih, DS1, DS2, DS3, DS4, DS5 kayak gitu. Ntar kalau misalnya kalian nggak ngerti, tanya aja ya PC aku. Terus untuk DM-nya sendiri, ini yang tadi udah kalian hitung di yang sini, DM-nya. Terus untuk yang efisiensi saluran, ini tuh sebenarnya sama aja kayak saluran pembawa ya. Nih kalau misalnya ininya tersier, berarti itunya 0,8. Kalau misalnya eh, sekunder berarti 0,72. Kalau primer 0,65 kayak gitu. Terus udah ngitung efisiensi saluran, jangan lupa di drag juga. Terus ngitung kemiringannya. Kemiringannya itu gimana? Ini mah kayak rumus umum aja ya. Tinggal yang elevasi tertinggi dikurang elevasi terendah per panjang dari ininya. Ya itu panjang panjang saluran yang terpanjang gitu loh guys, yang L-nya tuh. Bentar, mana sih? Nah, jadi si L ini tuh panjang saluran yang terpanjang ya kalau kalau nggak salah ya. Tapi kalau salah ya maafin aku terus pokoknya rumusnya untuk yang I sendiri itu ini yang elevasi tertinggi dikurangi elevasi terendah dibagi sama panjang salurannya saluran terpanjangnya gitu. Terus di drag jangan lupa ke bawah. Terus untuk key-nya sendiri ini tuh ngikutin key ini. Sebenarnya ini udah dari KP irigasi ya. Jadi 1,62 dikali DM-nya dikali sama luas daerahnya pangkat 0,92 kayak gitu. Nih ikutin aja rumus ini kalau misalnya kalian pusing. Terus udah gitu jangan lupa ini kan masih liter per second kan. Soalnya di sini juga liter per detik gitu. Terus pindahin jadi meter kubik per second.
Terus kalau misalnya udah dipindahin ke meter kubik per second, nah di sini tuh kalian ngikutin si ini, jangan lupa. Kalau misalnya si ininya lebih besar dari 1,5, berarti nilainya 1,5. Kalau misalnya bukan, berarti 1. Nah, ngikutin ini nih. Kayak gitu. Sebenarnya udah di KPI irigasi juga, terus B per H-nya. eh Jangan lupa nih, tinggal forecast aja yang ini, debitnya. Terus di yang si non YS-nya yang ini, yang B per H-nya, terus si ininya XS-nya yang debitnya kayak gitu. Ntar kalian dapet B per H-nya berapa gitu. Jangan lupa di drag ke bawah, sama yang stickler juga. Ini tuh ngikutin yang ini ya. Kalau misalnya si ininya kurang dari si debitnya kurang dari 1 meter kubik per second, berarti dia siklenya 35. Terus kalau misalnya dianya kurang di antara 5 sampai 10 berarti 42. Kalau misalnya lebih dari atau ya lebih dari itu berarti dia 45 kayak gitu. Terus jangan lupa di drag juga ke bawah. Terus untuk B-nya sendiri, ini tuh kalian ngisi dulu aja nih, kayak misalnya satu 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 ya gitulah, gitulah. Ini tuh pokoknya kalian tuh yang ini tuh kalian isi dulu aja berapa gitu. Kayak misalnya kalian isi 1 dulu gitu kan, terus udah gitu ngitung H-nya. Kan tadi B per H kan, berarti tinggal si eh, rumus nyeri H-nya tuh berarti si si B per H ini dibagi sama B-nya, jadi nanti dapat H kayak gitu. Terus udah gitu luasnya tinggal si ini ya, kayak luas itu rumus trapesium. Rumus saluran trapesium kalian jangan lupa. Yang tinggal si H dikali B ditambah M dikali H kayak gitu. Terus P-nya tuh ini rumus P trapesium C. Jadi si B-nya ditambah 2 kali dari H ditambah 1 ditambah M kuadrat diakarin kayak gitu. Akar dari 1 ditambah M kuadrat ya, jangan lupa pokoknya rumus itu jangan lupa. Terus si R-nya kayak biasa A per P. Nih, A per P. Terus untuk si V-nya sendiri ini tuh pakai rumus Manning ya. Tapi ini pakai Strickler. Salah, berarti pakai rumus Strickler bukan rumus Manning. Pakai rumus Strickler ya. Tinggal si K-nya dikaliin sama R2 per R. Ya bener, R2/3 dikali sama si kemiringannya si I, diakarin akar I. Terus untuk udah gitu kalian nyari Q-nya. Nyari Q-nya gimana? Tinggal A dikali V kayak gitu. Nah, tapi si eh Q per Q ini mereka tuh kurang lebih harus sama gitu. Berarti untuk yang key per key ini kalian tuh harus bikin jadi mereka tuh jadi satu gitu loh. Antara key ini, key yang tadi dihitung sama key yang di awal-awal itu tuh harus nanti kalian dibikin di goalsik jadi satu gitu. Nah, terus itu tuh ntar kita nah terus ntar dibuletin ini bilangannya biar dapet nilai B-nya yang gampang gitu kan. Kalau ngebangun misalnya 0,02 meter kan kayak ganggu banget ya. Jadi kayak ini biar dibuletin aja kayak gitu. Terus kayak H-nya juga sama. Untuk si tinggi jagaannya juga gini. Untuk D tinggal si H-nya ditambahin sama tinggi jagaannya. Terus si luasnya kayak biasa tadi rumus luas untuk saluran trapesium. Terus udah gitu ngitung P-nya untuk saluran trapesium juga. Terus ngitung R-nya A per P.
Terus ngitung V-nya berapa. V-nya tuh tinggal si Ki yang tadi udah di Golsik. Nah, ntar aku ajarin Golsiknya. Terus per A kan V sama dengan Ki sama dengan V dikali A. Berarti V sama dengan Ki per A gitu kan. Nah, caranya gimana yang Golsik ini? Yang berarti ini tuh aku salah, bukan 3. Harusnya dia tuh 1, gitu guys. Nih, wait. Aduh, salahnya lagi. Nih, data. What if analyze. Terus Golsik. Terus set cell-nya ini to value atau enggak ya gini deh. Ini to value 1 by changing cell-nya yang ini kan, yang tadi tuh yang dimasukin ini. Oh, nggak bisa, berarti kalian harus satu-satu, semangat aja. Berarti ini changing cell-nya yang B. Ih, satu aja padahal. Nah, udah, oke. Tadi dia nyari sendiri, 1. Udah, berarti B-nya 0,12 kayak gitu. Dan ini tuh dilakuin di setiap saluran kayak gitu. Jangan lupa nih, contoh lagi nih biar kalian semakin ingat ya gimana caranya. Si sel-selnya itu, si ki per ki-nya diubah jadi 1, terus yang dirubah adalah si B-nya. Udah dapat lagi. Kayak gitu. Kenapa si ki per ki-nya harus 1? Kan kalau 1 berarti nandain si ki ini, si ki yang dihitung, sama ki yang dihitung juga dari rumus ini, sama gitu. Ngerti nggak sih? Ngerti nggak sih? Jadi nanti kalian tuh dapat si apa sih? Nilai perhitungan si B sama H-nya ini. Buat desain si salurannya kayak gitu. Ntar kalau misalnya kalian bingung, baca-baca aja KPI Ligasi yang ketiga, yang saluran. Di situ tuh ada di bab berapa gitu yang saluran pembuang. Atau kalian bisa tanya aja ke aku. Udah sih, untuk yang saluran pembuang itu aja. Udah, dadah semuanya.